Doa bersama-sama. Kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kembali Engkau berikan kami kerinduan untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu memberikan pengertian bagi setiap kami agar firman Tuhan yang kami boleh dengar pada malam hari ini menjadi satu bekal yang kekal dalam kehidupan kami yang sementara ini, Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu, urapan-Mu daripada Allah sendiri turun merajai hati dan setiap pikiran kami, sehingga setiap kami boleh dibentuk oleh pada kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan mereka, dalam lemah tubuh mereka. Tuhan tolong sertai Tuhan untuk Ibu Erna Tuhan yang saat ini mengalami penyakit yang dihadapi Tuhan, cancer untuk liver. Kami berdoa Tuhan tolong penyertaan Tuhan atas kehidupan Ibu Erna, kiranya imannya dikuatkan. Kami mohonkan kuasa-Mu Tuhan turun Tuhan atas setiap rekan-rekan kami, juga Bu Yuli Tuhan, untuk Acun Tuhan, untuk Kojo Tuhan yang saat ini mereka dalam lemah tubuh mereka oleh karena cuaca Tuhan yang saat ini belakangan ini terjadi Tuhan, yang kesehatan mereka jadi terganggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap rekan-rekan kami yang lain Tuhan yang mungkin dalam kondisi yang sama, dalam lemah tubuh mereka. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan boleh memberkati mereka, boleh menyertai mereka, terlebih lagi iman mereka dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa berikan penghiburan bagi setiap mereka. Kiranya Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami yang saat ini datang Tuhan, hadir bersekutu berdoa bersama-sama bagi mereka. Kiranya Tuhan juga beracara Tuhan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, pimpin waktu ke depan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus satu persatu menjamah kami, sehingga kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin. Baik, silakan duduk. Kita akan kembali membahas pada bagian Kejadian 48. Kita tidak terasa sudah hampir di penghujung mengenai peristiwa Yusuf gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak terasa ya. Kita akan coba baca di dalam Kejadian 48 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22. Tapi saya akan coba bagi menjadi 3 bagian. Kita akan baca yang pertama sampai ke-7 terlebih dahulu. Saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Kejadian 48 ayat 1 sampai 7. Kejadian 48 ayat 1 sampai 7. Saya baca ganjil, Bapak Ibu genap ya. Kejadian 48. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Ayat kedua, 1, 2, 3. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduk dia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepada akulah maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang memperoleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, di sini ada satu peristiwa yang menarik bahwa nanti Manasye dan Efraim, anaknya Yusuf, itu dijadikan anak, bukan cucu Bapak Ibu ya. Diangkat menjadi anak ya.
Ini menarik ya. Jadi Yakub ini di penghujung akhirnya ketika dia sakit ya, terus dia lemah tubuh, lalu Yusuf ini begitu dengar kabar dari ayahnya bahwa ayahnya sakit, buru-buru tuh Yusuf tuh bawa Manasye dan Efraim. Katanya kan kalau misalnya kita nih sebagai orang tua, cucu jadi penghiburan nih. Nah, saya belum jadi kakek nenek gitu ya. Katanya kalau cucu tuh jadi penghiburan ya. Ketika papa saya misalnya bawa anak saya gitu ya, dia senang gitu ya. Kalau misalnya dia kedatangan cucunya gitu ya, jadi senang, ada satu penghiburan tersendiri bagi seorang kakek dan nenek gitu ya, katanya seperti itu. Dan kita akan melihat nanti kalau kita jadi kakek dan nenek gitu ya. Dan ini sebenarnya terbukti kalau Bapak Ibu berkunjung ke mertua maupun juga papa mama kita, terus kita bawa pasti mana cucunya gitu kan, mana cucu saya gitu ya, seringkali gitu ya. Nah ini menjadi penghiburan tersendiri. Nah ketika melihat bahwa Yusuf ini berbakti sekali kepada ayahnya gitu ya, sangat berbakti. Dan yang dia bawa ini Manasye dan Efraim, karena dia tahu dia butuh penghiburan, dia bawa penghiburan itu kepada ayahnya ya. Karena Manasye dan Efraim ini didapati oleh Yusuf ketika dia menjadi orang asing di negeri Mesir gitu ya, dia dapat keturunan itu. Nah ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf datang gitu ya, dia mengumpulkan tenaga Bapak Ibu ya. Dikatakan di ayat kedua, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduk ya di tempat tidurnya. Jadi dia sudah lemah tubuh banget gitu ya. Jadi dia mengumpulkan tenaganya di sisa-sisa akhir hidupnya. Itu ada satu kekuatan baru yang sebenarnya kalau di dalam kerohanian kita ini udah dimulai dengan kata Israel Bapak Ibu ya, bukan lagi Yakub. Yakub kan juga disebutnya nanti Israel ya. Nah Israel ini, si Yakub ini harusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kita seringkali jadi orang Kristen sudah lama, sudah usianya sudah matang gitu ya, seharusnya kita tuh sudah malas Bapak Ibu ya. Banyak orang udah lama jadi orang Kristen jadi tambah males ya kan, males udah, karena udah berasa aduh saya udah dengar semua firman Tuhan gitu loh. Jadi kalau pun misalnya beribadah gitu atau lagi pelayan, aduh kami sudah tua misalnya gitu ya, kami sudah nggak mau diatur deh, saya udah pernah dengar ini, saya udah pernah ini, saya udah pernah ini, semuanya udah pernah dengar. Bayangkan Bapak Ibu, seringkali kita tidak menjadi pribadi yang memiliki kekuatan lagi untuk mau benar-benar dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ini udah susah sekali. Harusnya kita dalam usia kita makin matang, mau benar-benar mempersiapkan waktu kita untuk Tuhan menjelang apa? Kematian kita berjumpa dengan Tuhan kan? Logika sederhananya begitu. Karena sebentar lagi saya akan berjumpa muka dengan Tuhan. Maka pada waktu di dalam kesementaraan saya harusnya saya punya semangat untuk dengar firman, untuk saya benar-benar menyedangkan telinga saya, bersemangat, excited gitu loh. Tetap demikian karena apa? Dikit lagi saya nyampe gitu kan. Kalau yang lama-lama saya melihat jangan sampai ada pada diri kita ya. Saya lihat makin lama makin udah tua, makin udah lama senior gereja gitu ya. Udah dedengkot gitu ya. Tetapi udah, saya udah denger. Kadang seringkali apalagi hamba Tuhan muda muncul gitu ya, bermunculan gitu ya, pendeta-pendeta muda. Seringkali melihat bahwa ya lu baru lahir gitu kan istilahnya. Lu anak baru kemarin gitu loh. Jadi seringkali punya satu judging ya atau judgmentnya seperti itu. Nah harusnya tidak demikian. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang karena harusnya udah menjadi karena usia matang harus semakin bergairah untuk mau belajar firman sebenarnya. Ya, waktu kita udah ngapain lagi kalau dalam usia tua kita? Bapak Ibu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi toh. Selain kegiatan kita hal-hal yang bermuara kepada kekekalan. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Kerja udah nggak bisa, ya kan. Mau liburan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Capek kok dibawa jalan sama anak kita capek. Berapa banyak dari saya lihat orang tua jalan-jalan gitu ya, pakai kursi roda. Ya Bapak Ibu ya. Jadi didorong sama anaknya segala macam. Bukan dia nggak bisa jalan. Dia bisa jalan cuma karena mungkin lelah tubuhnya gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, cuaca dingin, kedinginan, ya kan nggak bisa nikmatin. Yang ada apa? Ngetem palingan di hotel gitu loh. Jalan-jalan nikmatin di hotel aja, duduk, minum kopi, ngeteh segala macam. Udah, bedanya backgroundnya doang gitu loh. Nggak bisa punya kekuatan lagi.
Seharusnya kita memiliki kekuatan untuk menjadi berkat, gitu ya. Kekuatan untuk bisa memperoleh sesuatu yang bersifat kekal, Bapak Ibu. Nah, Yakub di sini memberikan tenaganya, gitu ya. Untuk apa? Nanti kita akan lihat bagian-bagian penting. Yakub memberkati Manasye dan Efraim, ya, mencurahkan berkatnya. Dan di sini ada kasus peristiwa, maksud saya, anaknya Yusuf kan berarti cucunya Yakub, gitu ya, cucunya. Tapi sekarang dia angkat itu menjadi anaknya, bukan lagi cucu, ya. Tapi nanti di luar itu, nah ini banyak penafsir bahwa anaknya Yusuf itu ada lebih dari 2, tapi Alkitab tidak mencatat. Nah, mungkin misalnya waktu nanti Yusuf punya anak, nah ini yang menjadi hak waris, ya. Yang nanti kamu punya anak lagi bukan. Jadi dia yang punya hak waris, kira-kira gitu ya. Jadi karena Alkitab mencatat cuma 2 saja. Oke, kita lanjutkan. Yakub bersaksi ya di ayat ketiga. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman, kepadaku akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Nanti lahir keturunan Efraim, suku-suku bangsa begitu banyak, dan Manasye, ya. Disinilah lahir. Makanya ketika Yakub gitu ya menyampaikan ini sebuah nubuatan yang sudah pernah dia dapat oleh kebenaran firman Tuhan, dan ini mau digenapi, Bapak Ibu. Jadi maka Efraim dan Manasye ini diangkat gitu ya, karena menjadi satu nubuatan yang akan digenapi oleh Yakub nih, Israel. Lewat nanti Efraim sama Manasye, suku-suku bangsa itu banyak sekali gitu ya, bercabang gitu ya. Nanti di Alkitab banyak sekali suku Efraim yang lebih banyak dibanding suku Manasye. Nah, nanti kaitannya, ya ini menarik, di bagian kedua kita akan lihat, di bagian kedua dan ketiga kita akan lihat bagaimana perlakuan daripada Yakub terhadap Manasye dan Efraim. Ya, perlakuannya berbeda, seakan-akan ada ketidakadilan gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita melihat bahwa penting bagi Yakub gitu ya untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia, apa yang sudah Tuhan firmankan kepada dia. Maka dia harus menjalankan. Kehidupan kita pun harusnya menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan kita jalankan. Kita dalam kehidupan kita seringkali tidak mau menggenapi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menggenapi kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini poin penting kita untuk kita gumulkan sama-sama. Seringkali kita tahu nih apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup. Kita seringkali nggak mau menggenapi, kita justru menentang hal itu gitu ya. Ini seringkali terjadi dalam kekristenan kita. Ya, kita tuh jangan-jangan bukan menjadi ahli waris, Bapak Ibu ya. Banyak orang dengar kebenaran firman Tuhan, banyak orang menikmati mukjizat daripada Tuhan, tapi seberapa banyak orang yang akhirnya mendapat anugerah Tuhan untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Tidak semuanya demikian. Jadi saya berharap kita benar-benar gumulkan bahwa hidup kita harus menggenapi apa mau Tuhan dan maksud Tuhan. Kita lanjut lagi di bagian ke-7 gitu ya, ayat ke-7 tadi gitu ya. Nah, nanti ayat ke-6 tadi saya kelewat ya. Jadi nanti si Manasye dan Efraim diangkat menjadi anaknya, menjadi hak warisnya. Nah, ini ayat ke-7 juga mengingat kembali mengenai peristiwa yang tidak menyenangkan, kematian, yaitu kehilangan Rahel di tanah Kanaan gitu ya. Jadi Yakub mengingat kembali bahwa peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan, Bapak Ibu ya, peristiwa duka gitu ya, bahwa dia kehilangan Rahel yang dikasihinya gitu, yang dicintainya di Kanaan. Lalu dia juga sebentar lagi dia juga akan sama-sama meninggalkan raganya ya. Jadi dia sebenarnya Yakub, saya lihat ini sudah siap untuk menyambut kematiannya ya, untuk memperoleh kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal. Jadi jangan sampai kita dalam hidup nih takut, kalau kita sudah percaya jangan kita takut mati, Bapak Ibu ya. Jadi mengenang hal yang duka gitu ya, itu membawa kita sebenarnya pada satu
kesukacitaan yang baru, yaitu kita berjumpa dengan Dia yang menjadikan kita sebagai manusia, sebagai miliknya, yaitu Yesus ya. Kita lanjut di bagian kedua. Kita baca ayat 8. Ya Bapak Ibu, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16 ya. 8 sampai 16. Kita akan baca. Bapak Ibu genap, saya ganjil. Jadi mulainya dari Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Nah Bapak Ibu ya, kelihatan ya bahwa sepertinya tangannya silang gitu ya. Kok yang bungsu gitu ya. Yang bungsu kan harusnya udah dipersiapin nih. Yusuf udah tahu nih bahwa oke, ini diletakkan di sebelah kiri Israel. Ini yang Efraim, yang anak bungsu. Manasye di sebelah kanan, supaya nanti waktu didoakan tumpanginnya begini, ya kan. Kenapa yang kanan itu yang sulung? Tangan kanan itu yang punya kekuatan lebih dibanding tangan kiri. Maka berkat yang sulung ya, tangan kanan yang sulung. Tapi dia begini Bapak Ibu ya. Dikatakan silang gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kayaknya aneh gitu ya. Ada sesuatu yang aneh. Apa pikirkan karena sudah kabur tadi, udah nggak bisa lihat, matanya udah lihat. Tapi ini bukan sesuatu yang salah Bapak Ibu. Ya, mungkin saja di dalam kehidupan kita, mata jasmani kita boleh saja kabur. Tubuh kita boleh saja lemah, tetapi tidak boleh dengan roh kita. Ya, Yakub tidak salah memberkati Efraim terlebih dahulu daripada Manasye. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kita akan lihat dulu protesnya Yusuf, Bapak Ibu ya. Yusuf protes loh. Di bagian berikutnya Yusuf protes. Ini kayaknya ada yang janggal nih, ada yang aneh. Kita akan lihat dulu ya. Jadi nanti saya bahas sekalian ya. Ayat 17 sampai 22 saya ganjil, Bapak Ibu genap. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal ini dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya lah tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa. Dan ia juga akan menjadi bangsa besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf,
Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai pilihan daripada saudara-saudaramu suatu gunung yang penuh dengan pedang dan panahku dari tanah orang Amori. Nah ya Bapak Ibu ya, Yusuf protes. Sepertinya ini ada yang salah. Mungkin karena si Yakub ini udah salah lihat gitu ya. Mungkin kilaf nih, nggak kelihatan gitu ya. Lalu si Yusuf coba untuk pindahin ya kan, geser. Ini loh, ini Manasye, ini Efraim. Yakub tahu gitu loh. Emang Yakub ini emang begini. Emang maksudnya dia tahu ini Efraim. Justru emang dia mau letakkan tangan kanan itu di atas kepala Efraim. Ya, hal ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu, gambaran apa gitu ya. Kita kok melihat bahwa kok kayaknya nggak baik deh. Yusuf juga nggak mau, kayaknya kok nggak adil ya. Dia kan yang sulung. Harusnya yang sulung mendapat 2/3 bagian kalau kita bicara budaya tradisi orang Yahudi gitu ya. Jadi kita melihat bahwa Yusuf protes juga, interupsi lah kira-kira demikian. Yakub atau Israel tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dia justru memiliki suara kenabian, dia memiliki kepekaan rohani. Sama seperti ketika kita melihat bahwa ketika itu Samuel disuruh mengurapi Daud, Bapak Ibu, benar ya? Dari saudara-saudaranya, betul? Jangan lihat perawakannya, Tuhan melihat hati. Kita nggak bakalan bisa Bapak Ibu dengan secara apa ya? Di sini kita melihat gambaran bahwa orang yang mungkin dianggap lemah, orang bungsu yang dianggap lemah, tapi Tuhan mau pakai. Si bungsu menggambarkan adalah kelompok yang mungkin minor gitu ya. Kelompok yang mungkin bagian-bagian yang kecil yang mungkin seringkali tidak memiliki power, tidak memiliki kuasa gitu ya. Selalu dibayang-bayangin dengan segala kelemahannya gitu ya. Tapi Tuhan mau pakai. Kita jangan pernah minder Bapak Ibu. Seringkali kita juga mungkin adalah orang-orang yang tanda petik gitu ya. Ini Efraim dan Manasye ini juga bagian daripada penggambaran kita nih, orang percaya yang di luar dari keturunan orang Yahudi. Ya. Tadi pada waktu Yakub atau Israel mengangkat Efraim dan Manasye menjadi anak gitu ya, akulah empunya dia. Ini juga mau memberikan gambaran bahwa dia tidak lagi menjadi kelompok yang tanda petik di luar daripada kelompok ring satu lah ya, keturunan orang-orang Yahudi. Karena dia kan hitungannya sudah lahir dengan orang Mesir, ya kan? Tapi dia angkat demikian secara statusnya. Tidak, dia bagian dari kelompok umat pilihan yang secara mungkin, secara biologis atau jasmaninya, dia ada campuran orang Mesir. Tapi dia mau ambil itu, dia angkat menjadi namanya, dia cangkokkan seperti itu, menjadi umat pilihan sebagai orang Yahudi. Ya, umat pilihan maksudnya. Ya, nah ini gambaran Efraim dan Manasye juga bagian daripada kita. Yang kita juga mungkin bukan orang secara darah dan jasmani keturunan orang Yahudi. Tidak. Sama seperti mungkin kita dilahirkan bukan secara geografinya itu orang percaya atau orang Yahudi. Tidak. Nah ini orang apa Manasye dan Efraim menggambarkan kita nih. Mendapat berkat daripada Tuhan. Yang kita bagian lemah, yang bagian-bagian Efraim seperti ini. Ya mungkin nggak dianggap, nggak diperhitungkan, tapi Tuhan mau pakai memberkati. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Gambarnya begitu luas, gambaran ini, potret ini, supaya kita sadar dan kita dikuatkan bahwa kita nih sebagai kaum yang lemah, Tuhan mau pakai. Ya, ketika kita melihat bahwa Yusuf mencoba membentangkan kembali, Yusuf mencoba merubah kembali kepada posisinya. Yakub mengatakan tidak, gitu kan? Bayangkan ya. Kalau Tuhan sudah tentukan, manusia mau ubah pun gitu ya, nggak punya kewenangan. Ya, Yusuf interupsi pun gitu ya, tidak memiliki kewenangan. Yakub sudah digeser, enggak, ini nggak salah gitu ya, nggak bisa punya kewenangan apapun. Dikembalikan kembali. Kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar Bapak Ibu. Yang menunjuk, yang penting Tuhan yang tunjuk, itu yang penting. Kita seringkali lupa gitu ya, bahwa kita punya Allah yang di atas segalanya. Secara manusia, mungkin seorang ayah melihat bahwa ini nggak adil. Karena ini kakaknya loh, ini adiknya. Harusnya kakaknya lah. Tapi tidak di mata Israel. Karena Israel ini, Yakub ini wakilnya Tuhan gitu ya. Untuk memberkati Efraim dan Manasye. Kita bersyukur bahwa
gambaran Efraim dan Manasye ini waktu diangkat menjadi anaknya si Yakub, Israel, ya, empuhnya, akulah empuhnya gitu ya, akulah empuhnya anakmu ini gitu ya, menjadi anakku gitu ya. Itu mau kita sama seperti orang yang di luar gitu ya, kita orang yang di luar yang nggak percaya gitu ya. Kita sekarang dicangkokkan menjadi anak Allah gitu loh, diangkat gitu ya menjadi anak Allah. Bayangkan Bapak Ibu, siapa kita Bapak Ibu? Kita nggak pernah menyangka bahwa kita ini bisa dicangkokkan menjadi status kita anak Allah, sebagai anak Allah. Sama Efraim dan Manasye, dia tidak mau lagi disebut orang Mesir gitu ya, yang hidupnya lebih baik menderita sama seperti Yakub dibanding Yusuf yang kaya raya. Ya, lebih baik dikenal sebagai Yakub orang beriman dibanding misalnya Yusuf, bukan orang beriman ya, kaya rayanya kan gitu kan, penguasanya. Tidak. Sama seperti pada waktu itu Musa. Musa tidak mau dipanggil sebagai orang Mesir, toh, benar gak? Dia memisahkan diri, tanda petik gitu ya, tidak mau dipanggil orang Mesir. Dia nanti dipakai oleh Tuhan. Sama, jangan sampai terkontaminasi. Engkau sekarang menjadi bagian daripada anak Allah, bagian daripada umat pilihan. Jangan sampai terkontaminasi di dalam kehidupannya dia. Di dalam Mesir ini kan banyak pemuja-pemuja dewa-dewi Bapak Ibu ya. Ya, makanya untuk mau dieksklusifkan kembali, kita adalah orang yang dieksklusifkan oleh Allah. Kita betapa bersyukurnya kita nih, tidak salah menumpangkan tangan itu. Kitalah kaum-kaum lemah itu. Kita yang nggak bisa berbuat apa-apa kok di Indonesia khususnya. Kekristenan minor, bener gak? Minor sekali, tapi sekarang berkembang karena apa? Tuhan memberkati Indonesia. Nggak ada yang bisa lawan sekarang. Orang mau demo, mau apa segala macam, mau tutup segala macam pun tetap kekristenan penginjilan jalan terus. Nggak ada yang bisa bungkam. Di beberapa negara Asia gitu kan, misalnya seperti di Cina, komunis dan lain sebagainya, ketika harus menutup gereja-gereja gitu kan, tetap tidak bisa pernah menghentikan Injil Tuhan berkembang. Ya kan? Nggak ada yang bisa. Kalau misalnya Tuhan sudah tetapkan, tidak ada yang bisa Bapak Ibu. Mau bagaimanapun. Kita bersyukur menjadi pribadi-pribadi yang dicangkokkan oleh Tuhan. Diangkat sama seperti Efraim dan Manasye menjadi empunya Israel. Menjadi umat pilihan. Kita bagian dari orang yang lemah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kisahnya nanti, Efraim itu suku bangsanya lebih besar daripada Manasye. Jadi dia udah menjadi satu pasukan yang lebih besar sekali. Suku bangsa lahir dari Efraim dibanding Manasye lebih besar. Manasye juga besar Bapak Ibu ya, tapi Efraim lebih besar. Makanya ketika melihat bagian ini, Yakub tidak salah, ya, Israel tidak salah menumpangkan tangan yang silang demikian, tidak salah, karena Tuhan yang tentukan untuk dilaksanakan. Kita melihat juga bagaimana ketika pada waktu Kain dan Habel, Tuhan mengindahkan Habel. Kita mau gimana? Yang bungsu, betul? Mengindahkan Habel. Kita juga lihat bagaimana contohnya deh Yakub dan Esau, ya kan? Yakub dan Esau, Yakub juga merasa gitu loh, bahwa pada waktu itu kan dia juga yang bungsu, gitu loh. Dia memperoleh janji itu. Hak kesulungan, apakah Yakub tidak tahu mengenai hak kesulungan? Tahu mengenai hak kesulungan. Justru dia yang tahu penting hak kesulungan itu. Dia merebut kesulungan itu dari Esau. Yakub tahu mengenai hal ini. Tapi apa yang dilakukan Yakub karena Tuhan yang mau, Tuhan yang inginkan, maka dia menggenapi apa yang Tuhan mau. Ya, makanya sebagai seorang ayah gitu ya, kadang kita bilang kata pilih-pilih ya kita ya dengan anak gitu ya. Tapi kenyataannya mungkin ada sedikit demikian Bapak Ibu ya. Saya nggak yakin ya, saya sebagai orang tua saja nih, bisa dikatakan kita sayang dengan semua anak kita ya kan. Tapi pasti ada yang lebih dari antara yang ada ya. Pasti ada ya, saya nggak tahu juga ya. Kalau saya pribadi mungkin ada ya. Kalau istri saya bilang dia semua sama. Kalau istri saya gitu ya. Kalau saya pasti ada lebih ya. Kalau saya gitu ya, tapi nggak tahu yang lainnya gitu. Tapi kalau pribadi saya pikir juga Yusuf bukannya Yakub ini, Israel ini bukannya lebih sayang Efraim dibanding Manasye, nggak ada urusan itu. Tapi ini adalah penggenapan apa yang Tuhan inginkan gitu ya, menggenapi penggenapan Tuhan. Bukan bicara dia lebih sayang, enggak kok, dia bilang enggak, Manasye juga akan menjadi bangsa besar gitu loh. Segala sesuatu nanti akan tergenapi di dalam
Yusuf nih, keturunan bangsa Israel. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan bersama-sama, bahwa sesungguhnya kalau kita menjadi orang Kristen, kita harusnya menjadi pribadi yang betapa bersyukur kita sudah dicangkokkan. Kita harus bisa menganggap diri kita tuh terpisah dari segala kontaminasi yang terjadi di dalam dunia ini. Kita bisa benar-benar yang sudah dicangkokkan. Mereka ini sama seperti Musa yang tidak mau dibilang orang Mesir gitu loh. Dia tidak mau dianggap sebagai orang Mesir gitu loh. Dia pengen benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya kita demikian. Kita tidak sama dengan dunia. Kita berada di tengah-tengah Mesir, tanda petik dunia ini, dengan segala penyembahan berhala-berhalanya. Kita yang sudah dicangkok, harusnya kita berani untuk menunjukkan, memisahkan diri dari orang dunia gitu. Bukan berarti kita nggak bergaul ya, bukan ya. Secara iman, tidak ikut-ikutan. Tidak ikut dengan segala kompromi-kompromi terhadap pergaulan dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat yang kita takut-takuti ya, karena dunia media sosial begitu gencar gitu ya. Nah, saya berharap bagian ini bagian yang cukup menarik untuk kita sadari bahwa kitalah orang-orang yang lemah yang akhirnya juga mendapat berkat Tuhan. Tuhan kuatkan ya, menjadi orang-orang yang dicangkokkan untuk bisa menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Pada malam hari ini dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan. Kiranya anugerahkan kami untuk kami boleh semakin hari menyelami kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu memisahkan diri kami dari segala kecemaran dunia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami untuk setiap pribadi lepas pribadi, agar dalam kehidupan kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik. Saya minta tolong Pak Daniel untuk berdoa persembahan Pak Daniel ya. Silakan Pak Daniel. Sebentar Tuhan, kami akan memberi kesembuhan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak daripada kami Tuhan, baik yang memberi, baik yang belum dapat memberi, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Saya akan beri pengumuman sedikit Bapak Ibu. Terkait dengan rencana Natal, acara Natal kita gitu ya. Kita akan tanggal 17 Sabtu ya, 17 Desember gitu ya. Tetap kita mungkin ambilnya jam-jam 7 gitu ya, karena kalau kita tanggal 24 minggu depannya itu minggu depannya tanggal 24 ya, kita nggak ambil tanggal 24-nya karena emang banyak acara gitu ya. Jadi tidak memungkinkan, maka kita tanggal 17 Desember ya, seperti biasa hari Sabtu gitu ya. Kita rencana bertempat di GKRI gitu ya, di gereja gitu ya, untuk kita bisa laksanakan seperti itu. Tapi nanti perkembangannya nanti kita akan lihat seperti apa untuk komposisi acaranya gitu ya. Enggak, di industri, di Haleluya gitu ya. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar. Dengan segala keterbatasan kami menyelenggarakan dan kami mau belajar firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu boleh memberikan kami kerinduan. Terus kami mengingat bahwa betapa bersyukurnya kami menjadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi anak Allah.
Sebagaimana Tuhan juga memberkati kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dari peristiwa bagaimana Israel memberkati Efraim dan Manasye Tuhan. Betapa bersyukurnya kami di hadapan Tuhan menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya terus kami boleh menyatakan hidup kami di tengah-tengah dunia yang sementara ini yang penuh dengan kecemaran. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.